baik. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak sekolah? Ada. Siapa aja yang nggak sekolah hari ini? Eca. Ya, bagaimana alasannya? Sakit izin? Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajarannya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, silakan anak-anak berdiri semuanya, kita berdoa dulu. Bung Indra, silakan pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bernyanyi dulu. Ibu harap semua anak-anak berdiri. Silakan ikuti musiknya anak-anak ya. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Kelas 5B? Siap! Kelas 5B? Siap! Anak-anak kelas 5B apa kabar? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5B semuanya. Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik! Siapkah adik kami semua? Siap! Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Masih ingat dengan macam-macam norma? Masih. Norma apa saja yang ada? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Baik, masih ingat ya macam-macam norma. Nah, sekarang anak-anak, Ibu punya pertanyaan. Bagaimana rasanya jika ada teman kalian yang melanggar aturan di sekolah? Bagaimana rasanya? Ada yang mau angkat tangan? Abi, bagaimana rasanya jika ada teman yang melanggar? Tidak apa? Tidak nyaman. Lalu apa lagi? Dayu? Kesal. Kesal. Ada lagi? Tidak nyaman, kesal. Kang Surya? Tidak suka, tidak nyaman, kesal. Oke, baik. Jika ada yang melanggar peraturan di sekolah, apa yang biasanya terjadi? Contohnya ya, misalkan ada sekarang jam olahraga, tapi dia tidak memakai baju olahraga. Apa yang akan terjadi? Ya, Putri? Ditegur oleh gurunya ya, pasti. Nah, anak-anak dimanapun akan ada peraturan ya. Peraturan itu norma sama nggak dengan peraturan? Baik, dimanapun ada yang namanya aturan, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu dibuat untuk dilanggar apa untuk dilaksanakan? Dilaksanakan. Baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar, topiknya adalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bagaimana penerapan norma itu akan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik melalui kerja kelompok dapat merinci contoh pelaksanaan norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Berarti kalian ntar ada yang namanya diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik melalui kerja kelompok pembelajaran dapat mengidentifikasi manfaat mematuhi norma dan akibat jika tidak mematuhi norma. Pada pembelajaran hari ini, manfaatnya adalah seperti tercipta jika kita melaksanakan norma dengan baik, akan terciptanya apa aja? Lagi? Ya, ketika norma diikuti, kehidupan akan bagaimana? Ya, pasti
pasti hidup akan nyaman sekali ya kalau semuanya mematuhi norma. Sebaliknya, jika norma itu dilanggar, apa yang akan terjadi? Akan muncul berbagai masalah seperti kekacauan, perselisihan, dan hukuman. Iya. Nah, sekarang di rumah pelanggaran norma bisa menyebabkan ketegangan antar anggota. Di sekolah bisa mengakibatkan apa? Hukuman disiplin. Di masyarakat dapat menimbulkan konflik dan konflik sosial atau bahkan konsekuensi hukum. Nah, itu dia manfaat pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak, Ibu punya video pembelajaran nih. Silahkan kalian simak dan perhatikan ya. Nah, sudah disimak videonya? Nah, menurut kalian apa yang terjadi pada video tersebut? Nah, siapa yang bisa berpendapat? Galang? Berhenti, berarti video yang terakhir ya, berhentinya di zebra cross yang naik motor. Boleh berhenti di zebra cross? Ya. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh berhenti di zebra cross? Karena? Iya, karena zebra cross itu tempat orang pejalan kaki menyeberang. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya, Raisa? Melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas. Bagus, silahkan duduk. Nah, apa itu termasuk pelanggaran norma yang tadi terjadi di video itu? Iya. Pelanggaran norma apa kira-kira? Pelanggaran norma hukum yang terjadi di mana itu anak-anak? Di sekolah, keluarga apa masyarakat? Di masyarakat ya. Jadi kalau pelanggaran norma seperti itu biasanya sanksinya apa? Didenda, ditilang ya. Sekarang coba perhatikan lagi. Lampunya merah, dia sudah berhenti. Sudah benar? Lalu yang ini yang pakai motor itu, yang helm hijau, benar ya? Salah. Jadi dia udah langsung di stop sama polisinya ya. Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah melakukan asesmen. Jadi Ibu sudah menentukan kelompok kalian. Nah, di kelas ini Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Sesuai sudah dengan yang Ibu bagi kemarin. Kalian sudah duduk dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, anak-anak jangan dikerjakan dulu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu mau ajak kalian games. Senang nggak? Senang. Kalian kalau diajak games senang apa enggak? Baik, Ibu punya peraturan di dalam games ini. Kita akan menggunakan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Nanti bagi yang salah, Ibu akan suruh maju ke depan untuk bermain games. Siang, sore, malam. Nah, ada satu salah. Ayo silakan Alvin maju ke depan. Nah, di sini Ibu punya 4 mystery box. Nah, silakan Alvin pilih salah satu. Mau pilih nomor berapa? Nomor 6, oke. Berdoa sebelum dan sesudah mulai kegiatan, termasuk norma agama. Oke, kita cek, betul nggak? Yeay, tepuk tangan buat Alvin. Silakan duduk Alvin. Kalian berbaris ya, karena bertiga barengan nih, berbaris. Satu-satu. Siapa duluan? Dayu ya. Oke, Dayu silakan mau pilih kotak nomor berapa, disentuh kotaknya. Nomor 5, oke. Tidak menyela pembicaraan orang lain termasuk norma. Oke, tepuk tangan buat Dayu. Tidak mencontek saat ulangan termasuk norma kesusilaan. Ya, betul. Silakan duduk. Baik anak-anak, itu tadi
sedikit games ya untuk mengingatkan kita materi yang sudah lewat dan juga materi yang sekarang akan kalian kerjakan. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang saatnya kalian bekerja di dalam kelompok atau diskusi kelompok. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian isi dulu nama kelompok dan nomor absen. Ya. Silakan anak-anak, di sini sudah ada petunjuk pengerjaan kerja kelompok ini. Ya, bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, diskusikan jawabanmu dengan teman sebangkumu jika diperlukan. Emang harus diskusi ya ini ya. Jawablah dengan lengkap di tempat yang sudah disediakan. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Harus kerjasama ya. Tidak ada yang cuma bengong saja. Ikut keluarkan pendapat kalian. Silakan anak-anak mulai bekerja kelompoknya. Boleh nama panggilan aja biar cepet ya. Dan nomor absen. Ibu kan sudah hafal nama kalian. Jadi bisa nama panggilan aja. Namanya panjang-panjang soalnya. Silakan. Nah, baik, silahkan mulai dikerjakan diskusi dengan kelompoknya, jangan ada yang bengong ya. Kalau kalian bengong aja, ibu tidak bisa ngasih nilai nanti, karena diskusi kelompok itu akan ada penilaian kelompok. Silahkan diskusi. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya anak-anak ya. 2 contoh instruksinya, 2 contoh ya. Masing-masing 2 contoh saja ya, kan sudah sesuai instruksinya 2 contoh. Bagaimana kelompoknya Alvin bisa mengerjakan? Kelompoknya Agung Surya aman? Bisa? Ya. Jika ada kendala silahkan bertanya ya. Ya. Silakan dilanjutkan. Nah, bagus ya. Anak-anak boleh giliran seperti kelompoknya Raisa. Jadi mereka giliran menulis, biar semua dapat menulis. Biar nggak satu orang aja yang menulis ya. Kalau bingung dengan jawabannya boleh diskusi sama temannya. Kira-kira kalau begini bagaimana? Kayak gitu, boleh ya. Gimana? Susah? Bisa? Gimana? Ada masalah? Ada kendala? Oh, udah mau selesai, lagi dikit aja. Ayo, kerjakan. Ya, sesuai perintahnya anak-anak. Boleh 2, boleh 1. Udah selesai ya? Lagi dikit, oke. Ada yang susah? Yang mana susah? Ayo sini, diskusi. Yang mana yang susah kira-kira? Yang mana yang susah? Yang nomor berapa susah? Yang di sekolah, jelaskan akibat dari melanggar norma di setiap lingkungan. Kalau di rumah itu tadi apa? Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau di sekolah apa akibatnya jika kamu melanggar? Biasanya diapain kalau melanggar di sekolah? Ya boleh, silakan ditulis. Kalau di masyarakat apa? Kayak tadi contoh videonya itu, nah, silakan ditulis. Ayo cepat. Nah, itu pengalaman pribadinya siapa aja boleh. Jadi di sini pengalaman mematuhi norma di rumah itu kalian ngapain aja di rumah? Misalkan contohnya boleh 2 minimal ya. Pengalaman mematuhi norma di sekolah kayak apa? Tadi kan sudah disebutkan juga contoh-contohnya. Lalu di masyarakat, misalkan kayak video tadi boleh. Silakan dikerjakan. Di sini gimana? Sudah. Ini bebas contohnya. Seperti tadi yang kita word wall itu juga boleh dipakai. Contoh-contohnya. Tapi pengalaman pribadi sih kalau bisa. Itu kan diminta pengalaman pribadinya. Ini itu diminta pengalaman mematuhi norma di masyarakat. Contohnya kayak tadi itu, video tadi itu, pilih kata-katanya itu boleh, itu kan di lingkungan masyarakat. Kalau ini kurang tepat ya.
Sudah ya? Ya? Sudah selesai? Bagus sekali. Silakan kalian persiapkan diri untuk presentasi sebentar ya. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah selesai diskusi kelompok. Sekarang waktunya kita ngapain? Presentasi. Ya, seperti biasa kita sudah sering sekali melakukan diskusi kelompok ya. Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi. Kelompok siapa yang sudah siap maju ke depan? Baik, kelompoknya Putri silahkan maju ke depan. Kelompok yang lain silahkan menyimak dengan baik ya. Silahkan diperhatikan, disimak dengan baik semuanya. Lihat ke depan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Cahaya. Perkenalkan nama saya Raisa. Perkenalkan nama saya Amelia. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Delia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh pelaksanaan norma di lingkungan rumah. 1. Menghormati orang tua. 2. Meminta izin sebelum meminjam barang saudara atau orang tua. Pengalaman mematuhi norma di masyarakat, menyeberang di zebra cross, menyapa orang yang dikenal saat berpapasan. Nah, anak-anak kelompoknya Putri dan kawan-kawan sudah berani presentasi paling pertama. Kita beri tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut. Oke. Nah, sekarang dari hasil presentasi tadi, kira-kira kelompok kalian ada nggak yang ingin mengomentari sedikit tentang presentasi mereka? Apa yang kurang atau sudah bagus atau bagaimana? Ayo. Gong Indra mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Sudah bagus atau bagaimana? Sudah bagus. Alvin mungkin mau berkomentar bagaimana? Sangat bagus, karena cantik-cantik ya temannya. Nah ya, baik anak-anak. Dari presentasi tadi, Ibu sudah ancungi jempol keberaniannya untuk maju tampil pertama. Tetapi ada yang sedikit kurang, yaitu volume suaranya kurang keras. Iya, kelompok berikutnya yang akan tampil, Ibu harap suaranya bisa dikerasin lagi sedikit ya. Silakan duduk kelompoknya Putri. Tadi udah cewek-cewek. Ayo kelompoknya Gong Indra silakan. Udah siap? Silakan mulai. Kami akan mempresentasikan penerbangan di zebra cross dan presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Beri tepuk salut buat kelompoknya Gong Indra. Tepuk salut. Oke. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Meka, silakan Meka. Sangat bagus katanya, weh. Tepuk tangan. Raisa, bagaimana? Kurang keras juga ya suaranya. Iya sih, Ibu juga rasanya kurang keras. Kelompok berikutnya, wah kelompoknya Meka udah nggak sabar mau maju ke depan. Silakan kelompoknya Meka. Perkenalkan nama saya Gia Meka. Perkenalkan nama saya Sasya. Ya, baik. Kita beri tepuk salut biar semakin semangat lagi. Tepuk salut. Baik anak-anak, gimana tadi komentarnya, hasil presentasinya Meka? Saya? Kurang bersemangat ya? Oke, lain kali lebih semangat lagi ya. Yang lain mau berkomentar? Yang cowok Robi gimana? Oh iya, karena Robi duduk di belakang jadi dia kurang jelas mungkin mendengarkan suara kalian. Lain kali suaranya lebih keras lagi. Silakan anak-anak boleh duduk. Kelompok terakhir. Harus spektakuler ini penampilannya. Silakan Alvin dan teman-temannya. Perkenalkan nama saya Fikri. Perkenalkan nama saya Nova. Perkenalkan nama saya Roman. Perkenalkan nama saya Danu. Perkenalkan nama saya Robi. Baik. Kita kasih tepuk salut biar semua dapat tepuk salut nih. Tepuk salut. Ada yang mau berkomentar? Wah, Galang. Silakan Galang. Kecil sekali ya suaranya ya. Baik, lain kali tolong
Belajar lagi presentasi ya, suaranya lebih dikerasin lagi, padahal jawabannya sudah bagus-bagus ya. Baik, silahkan duduk kelompoknya Alvin. Nah, anak-anak, kayaknya dari tadi itu Ibu lihat kalian tegang sekali. Tegang ya disuruh presentasi? Tegang. Mari kita rilekskan sebentar, silakan anak-anak berdiri dulu sebentar. Mari kita lepaskan ketegangan tadi dengan gerakan roly-poly, masih ingat? Baik, roly-poly, in. Roly-poly, jam. Oke, silakan duduk anak-anak. Dari sekian presentasi kalian tadi, dari hasil diskusi kalian tadi, jawabannya sudah bagus. Tetapi di sini akan Ibu jelaskan lagi. Tetapi mungkin ada sedikit yang perlu diluruskan, ya. Baik anak-anak, dari soal yang pertama. Contoh penerapan norma di rumah dulu. Tadi sudah jawabannya bagus-bagus sekali ya. Ada yang membantu ibu mencuci piring. Itu penerapan norma di lingkungan rumah, sudah bagus jawabannya. Di lingkungan sekolah, mematuhi peraturan sekolah. Nah, harus lebih rinci lagi peraturan yang mana. Contohnya menggunakan seragam sesuai dengan hari, melaksanakan piket, itu boleh. Selanjutnya di lingkungan masyarakat seperti yang ibu tampilkan video tadi. Mematuhi peraturan lalu lintas, menyeberang jalan di zebra cross. Gampang sekali, itu tadi sudah ditampilkan videonya dan ada beberapa yang bisa kamu pakai sebagai referensi jawaban ya. Nah, berikutnya manfaat mematuhi norma. Jika kita mematuhi norma di sekolah, maka sekolah akan menjadi disiplin, nyaman, dan menyenangkan. Boleh seperti itu jawabannya. Di rumah, apa manfaatnya di rumah? Rumah akan menjadi harmonis, tali persaudaraan semakin erat. Ibu tadi ada dengar seperti itu, tali persaudaraan semakin erat. Wih, bagus sekali jawabannya ya. Baik, di masyarakat kehidupan akan menjadi tertib. Kalau lalu lintasnya kacau, tertib nggak? Tidak ya. Baik, sekarang berikutnya, apa akibatnya jika melanggar? Yang pertama, jika kalian melanggar di rumah, apa akibatnya? Akan sering bertengkar, cekcok bersama keluarganya. Mungkin ibunya marah, ini anaknya nggak pernah bantu, udah ada bertengkar. Kalau di sekolah, apa akibatnya? Akan mendapatkan sanksi ringan ya. Kalau di masyarakat itu bisa sanksi dan bisa juga hukuman berat juga anak-anak jika pelanggarannya berat ya. Baik, nah sekarang setelah ibu sudah jelaskan, ibu sudah kasih video, lalu kita sudah diskusi dan juga kita sudah presentasi. Sekarang ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Macam-macam norma dan penerapannya di dalam lingkungan mana aja? Rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari materi tadi, materi apa yang kira-kira belum kalian pahami? Ada? Sudah semuanya? Wah, bagus sekali. Lalu menurut kalian dari pembelajaran tadi itu yang mana yang menarik kira-kira? Kalian lebih suka yang pas mana? Saat diskusi, presentasi, atau mungkin yang mana? Alvin? Ice breaking yang mana yang Alvin suka? Yang tepuk-tepuk itu, yang ada word-wallnya itu? Wah, baik. Nanti lain kali Ibu akan kasih games lagi yang lebih seru ya. Cahaya? Yang presentasi. Kenapa? Karena kamu merasa senang saat presentasi. Bagus sekali. Baik anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi namanya. Evaluasi itu artinya kalian menjawab soal secara mandiri. Nah, Ibu akan bagikan soal sekarang. Silakan dilengkapi. LKPD-nya sebentar Ibu ambil di kelompok masing-masing ya. Silakan kerjakan secara mandiri ya, harus percaya diri dengan jawaban kalian. Silakan anak-anak ditulis menggunakan pulpen, jangan pensil. Ingat, kerjakan secara mandiri. Karena Ibu mau tahu kalian, kemampuan kalian sejauh mana. Sudah paham dengan materi tadi ya? Rehan bisa?
Bisa mengerjakan? Ya. Bu, ini sebutkan dulu yang itu. Sudah, baik. Bawa sini Robi. Bisa sini. Ya, sini. Mana? Ya. Sudah. Baik. Tinggal Rehan, Meika, Kohirul, dan Sasya. Rehan udah? Sini. Oh, udah selesai. Oke. Kohirul? Nah, ini kurang pas jawabannya. Oke. Udah semua ya? Nah, baik anak-anak. Tadi ketika kalian mengumpulkan itu sudah langsung Ibu periksa. Ya, sebagian besar sudah menguasai materi dan sudah bisa menjawab dengan baik. Tadi sebenarnya sudah, apakah jawaban ini sudah dipelajari tadi? Sudah, ya. Jadi sebenarnya soal ini adalah pengulangan materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, baik anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan di sekolah. Silakan anak-anak pelajari di rumah dan baca materi kewajiban dan hak itu. Di pertemuan berikutnya akan Ibu bahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Kita simpulkan dulu materi pada hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang penerapan norma di kehidupan. Di mana aja penerapan norma yang tadi kita pelajari? Di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Baik. Lalu manfaat penerapan norma di lingkungan rumah, sekolah, dan di masyarakat, dan akibat jika melanggar norma di kehidupan sekolah, rumah, dan masyarakat. Sudah bisa kalian? Sudah paham? Sudah. Adakah yang belum dipahami? Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan bernyanyi lagi ya. Silakan anak-anak berdiri dulu semua biar lebih semangat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka. selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia, Mempertahankan Indonesia. kita tetap Sedia membela negara kita. lagi sekali anak-anak ya. Yang semangat nyanyinya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari Kemerdekaan kita. merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, Selama hayat masih dikandung badan. kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap Sedia membela negara kita. Nah, baik, silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita bernyanyi tadi, kita sudah itu artinya pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan berdoa dulu. Silahkan Raisa dipimpin berdoanya. Ayo.
Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk Raisa. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sudah pelajarannya sudah sangat bagus. Anak-anak juga sudah mengikuti dengan baik. Silakan anak-anak sekarang boleh istirahat. Silakan anak-anak.